Muhammad diceritakan bagaimana dia disakiti oleh Abu Jahal, namun Rasulullah diam dan bahkan dipukul dengan batu tadi keluar darah. Itu diceritakan sedemikian rupa dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada, yang senantiasa mengharapkan keberkahan, limpahan rahmat melalui mendengarkan kajian yaitu tentang Sirah Nabawi atau cerita tentang kehidupan Rasulullah SAW. Tentunya sebelumnya kita telah membahas kurang lebih budi pekerti akhlak pribadi Rasulullah SAW. Namun tentu hadis itu menguatkan dari Sirah Nabawi atau cerita dari kehidupan Rasulullah SAW yang mana telah membawa suatu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas bagaimana orang-orang Quraisy telah berusaha menyakiti dari Rasulullah SAW. Tentunya mereka terhalang dikarenakan Rasulullah SAW dibela ataupun dihalangi dari pamannya sendiri, yaitu Al-Muttalib, yang menyebabkan orang-orang Quraisy pun berpikir panjang untuk menyakiti atau membuat suatu hal yang bisa berakibat buruk kepada Rasulullah SAW. Karena mereka telah mengunjungi Abu Thalib untuk meminta, karena sudah putus asa, mereka mendatangi Abu Thalib. Tentunya Al-Muttalib didatangi dan meminta untuk dari keponakannya agar menghentikan apa yang telah dia serukan selama ini. Karena mereka sudah tidak tahan lagi dengan apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya mereka memandang bahwasanya telah mengutuk dari pendahulu-pendahulunya, yaitu dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya atau kakek-kakeknya dahulu. Dan mereka sehingga meminta agar benar-benar Al-Muttalib menghentikan dari keponakannya. Kalau tidak, maka dia akan melakukan suatu hal yang buruk terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Namun apa yang terjadi, Al-Muttalib telah memerintahkan orang untuk memanggil dari keponakannya ini, yaitu Nabi Muhammad. Dengan hal tersebut dia telah merayu, membujuk baginda Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan agar tidak terjadinya suatu hal yang lebih berat ataupun buruk. Sehingga baginda Nabi Muhammad SAW melihat ini, dia tentunya melihat sikap dari Al-Muttalib ini, bahwasanya pamannya ini sudah menyerah, tidak lagi mau melindungi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW telah mengatakan, demi Allah, jika bulan berada di tangan kiriku, masalah bulan tangan kiri, matahari di tangan kananku, maka aku tidak akan berhenti di dalam menyampaikan suatu hal yang benar ini, yaitu agama. Dengan melihat kegigihan keponakannya ini, maka Al-Muttalib pun meneteskan air mata. Ia meneteskan dengan mengelontarkan syair-syair, beberapa bait syair, yang tentunya mendukung apa keponakannya yang hendak ia lakukan. Dan dia tidak akan melarang, dia mendukung dan siap untuk memberikan kekuatan ataupun memberikan dukungannya kepada keponakannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dari kejadian ini tentunya Nabi Muhammad
tetap melakukan dengan seperti biasanya, maka orang-orang Quraisy pun telah berpikir keras lagi dan telah mengunjungi Al-Muttalib yang kedua kalinya. Tentunya yang kedua kali ini ia telah menawarkan, meminta baginda Nabi Muhammad SAW untuk ditukar kepada seseorang yang lebih layak, atau maksudnya layak itu memang sepadan penukarannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan hal tersebut ditanggapi oleh Al-Muttalib. Kurang lebihnya Al-Muttalib mengatakan, sungguh celaka bagi kalian. Kalian menukarkan anak kalian. Mana mungkin anak kalian tukarkan dengan orang lain, yang mana anak kalian ini, anak kamu ini akan disakiti. Ditukar itu untuk bisa disakiti. Tidak mungkin, itu sungguh celaka. Kurang lebihnya demikian. Sehingga perbincangan tersebut hanya sekedar sampai tidak sampai di dalam perkara penukaran begitu, karena Al-Muttalib tetap menceritakan, sungguh hina kalian, begitukah kalian mengatakan demikian, kalian bisa menukarkan anak kalian dengan lainnya. Wallahu a'lam. Sehingga kejadian tersebut timbullah ide bagaimana ingin menghabisi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga orang-orang Quraisy karena telah mengalami kegagalan, dia punya ide untuk menghabisi lagi baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya dilakukan berbagai cara untuk menghalangi dari dakwah ini dan niat untuk menghabisi Nabi Muhammad. Sehingga di berbagai tempat ataupun yang sering Rasulullah SAW kunjungi, itu tidak lepas lagi di dalam suatu hal yang bisa membahayakan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Al-Muttalib sebagai pendukung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Abu Jahal, ialah bagaimana mempelopori mengajak lagi orang untuk membunuh ataupun menyakiti Nabi Muhammad dengan perkataan bahwasanya telah membodoh-bodohi kita, nenek moyang kita. Sehingga suatu pagi hari Abu Jahal telah mengambil suatu batu yang dia telah berkata akan menimpa batu tersebut ke kepala baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana tak kala itu Rasulullah SAW dalam keadaan sujud. Dan tentunya Rasulullah SAW dalam keadaan tak kala beliau sedang sujud, Abu Jahal pun mengambil batu lalu mendekati dari Rasulullah SAW. Tak kala jaraknya sudah dekat, tiba-tiba dia mundur. Tidak bisa maju lagi. Dengan muka pucat dan gemetar, kedua tangannya tak mampu lagi untuk memegang dari batu tersebut. Batu yang dia bawa, sehingga dia dengan cepat-cepat untuk membuangnya, melontarkannya. Begitulah kurang lebihnya. Karena Rasulullah SAW dijaga oleh malaikat pada saat itu. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda yang ditutur oleh Ibnu Ishaq, itulah Jibril alaihissalam. Andai kata dia mendekati lagi, tentu Jibril akan mengambil tindakan terhadap dirinya. Karena perbuatan tersebut Abu Jahal kepada Rasulullah SAW itulah sehingga mendorong dari seseorang Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Dan tentunya dengan Islamnya Hamzah ini ada suatu energi kekuatan di dalam umat Islam pada saat itu. Alhamdulillah, kurang lebihnya demikian yang kita bahas kemarin.
Tentunya berbagai macam cara orang-orang Quraisy untuk menghalangi dari dakwahnya Rasulullah SAW, sehingga masuk ke dalam tahapan yang ingin membunuh. Dan dari situlah telah Allah berikan petunjuk kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Alhamdulillah, saat ini kita akan melanjutkan dari kisah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, bagaimana beliau telah memeluk Islam. Seperti biasanya, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita meminta kepada Zat yang Maha Agung, yang Maha segala-galanya, dengan surat yang mulia Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, kita akan melanjutkan dari kisah sebagaimana yang diceritakan tadi, bahwasanya asbab ataupun disebabkan begitu inginnya membunuh baginda Nabi Muhammad SAW ataupun mencelakai beliau, sehingga Abu Jahal pun melakukan suatu hal, tindakan-tindakan yang begitu sangat kuat pengaruhnya ataupun sangat membahayakan, yang tentunya karena hal tersebut Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib pun telah masuk Islam. Di tengah kecamuknya udara yang pengap atau udara yang sesak, karena umat Islam pada saat itu ya dada mereka terasa sesak karena berbagai macam rintangan, halangan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy tentunya kepada umat Islam pada saat itu, terutama kepada orang-orang yang lemah, muda, dan yang tentunya tidak memiliki kedudukan. Yang tentunya dari hal tersebut penuhnya kesewenang-wenangan dan kezaliman yang dilakukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah munculkan seberkas cahaya di hadapan dari orang-orang yang jalannya terhalang dari hal tersebut, yaitu dengan keislaman Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dia telah memeluk dari agama Islam atau masuk dalam agama Islam yang dibawa oleh keponakannya tentunya di akhir tahun ke-6 dari kenabian atau nubuahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Menurut pendapat mayoritas, dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah. Ya, tentu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini, dia ini bukan orang sembarangan juga, orang yang berpengaruh tentunya, karena anak dari Abdul Muttalib juga, pamannya Nabi, yang mana tentunya pengaruhnya juga kuat. Sebab dari keislamannya ini tentunya sudah kita dengar sedikit banyaknya, dikarenakan suatu hari, yaitu Abu Jahal, dia telah melewati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tak kala beliau di sofa. Lalu dia telah mencaci maki, dan tentunya melecehkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun pada saat itu beliau, yaitu Rasulullah SAW, hanya diam saja, tidak ada berbuat, diam, tenang dengan diam. Kemudian dia pun memukul kepala Rasulullah SAW dengan menggunakan batu.
Jadi karena melihat sikap Nabi demikian, dia telah memukul dari kepalanya Rasulullah SAW dengan batu. Hingga telah mengalir darah yang tempat dipukulnya batu tersebut. Yang tentunya karena luka dari batu itu. Kemudian dia pun berbalik menuju dari kumpulan-kumpulan orang-orang Quraisy di dekat Ka'bah, dan ia langsung ngobrol atau berbicara bersama dari mereka. Seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jada'an yang tentunya berada pada saat Rasulullah SAW diperlakukan demikian. Dan dia melihat apa yang telah dilakukan oleh Abu Jahal terhadap keponakannya, yaitu Rasulullah SAW. Sementara Hamzah pada saat itu ia baru pulang dari berburu, yang tentunya pada saat itu beliau pulang dari berburu sedang menenteng dari panah-panahnya atau busur. Sehingga lewat dia di dekat sana, di dekat suatu hal yang dilaluinya. Maka budak dari perempuan tersebut telah menggambarkan apa yang telah dilakukan oleh Abu Jahal. Seperti yang mana dia telah lihat dari perlakuan Abu Jahal ini kepada Rasulullah SAW. Sebagai pemuda Quraisy pada saat itu, yang paling terpandang dan menyadari hal tersebut telah menodai dari harga dirinya. Hamzah langsung meradang atau langsung tidak senang dengan hal tersebut. Meradang langsung. Dia tidaklah beranjak pergi dan tidak berhenti-hentinya dari menemui orang apapun. Hanya dengan satu tujuan, yaitu mencari dari Abu Jahal. Dia langsung mencari Abu Jahal yang tentunya dia telah menyakiti Rasulullah SAW. Jika telah ketemu, tentunya dia akan dihajarnya. Tak kala sudah masuk di dalam masjid, yaitu masjid tempat ada yang di kumpul-kumpulnya pemuka Quraisy, dia berdiri di dekat kepala Abu Jahal pada saat itu. Lalu Hamzah pun berkata, "Wahai orang-orang yang berpantat kuning," maksudnya ini memang di masa dahulu, masa zaman Arab tuh pemberian gelar itu lebih dikenal. Dan ini bukan maksudnya di dalam penggelar ini, karena udah kadung Hamzah ini marah betul dengan kondisi yang mana Abu Jahal ini melakukan tidak semena-menanya kepada Rasulullah SAW. Yang tadi mengatakan, "Wahai orang yang berpantat kuning, apakah engkau berani mencela anak saudaraku? Padahal aku berada di atas agamanya." Dia langsung mengatakan demikian, Hamzah. Seketika itu pun dia memukul dari kepala Abu Jahal dengan tangan dan busurnya, hingga telah menimbulkan juga luka kepada dia. Orang-orang Bani Makhzum ini yaitu kampungnya Abu Jahal, bangkit berdiri. Begitu pula yang
dilakukan oleh orang-orang dari Bani Hashim, yaitu kampungnya Hamzah, itu pun bangkit berdiri. Maksudnya ada perlawanan pada saat itu. Melihat hal tersebut, ya kampungnya Abu Jahal juga tidak terima. Namun Sayyidina Hamzah juga demikian. Wallahu a'lam. Dan memang Hamzah bin Abdul Muthalib ini juga orang yang sangat kuat pada saat itu, ataupun pengaruhnya yang begitu kuat juga pada saat itu, sehingga tidak heran jika Hamzah atau pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ketika mendengar itu langsung dikunjungi Abu Jahal, akan dipukul, ya kan, karena tidak sukanya melihat sikap Abu Jahal yang sudah sewena-mena kepada keponakannya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diceritakan bagaimana dia disakiti oleh Abu Jahal, namun Rasulullah diam dan bahkan dipukul dengan batu tadi, keluar darah. Itu diceritakan sedemikian rupa dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, yang menyebabkan hal itu tersebutlah memancing dari kemarahan beliau, dan dari kejadian inilah memberikan beliau itu telah memeluk Islam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya, saat ini mungkin kita hanya membahas tentang bagaimana masuk Islamnya Sayyidina Hamzah, mendapatkan cahaya penerangan Islam di dalam dirinya. Dan insya Allah di pertemuan kemudian kita akan membahas tentang masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena jaraknya tidak begitu jauh dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Kejadian yang tentunya ingin membunuh Nabi, dan sehingga Allah telah memberikan cahaya di dalam hati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga di pertemuan kemudian kita akan membahas tentang hal tersebut. Jika kalian merasa video saya ini positif atau baik, silahkan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa like untuk mendukung video, dan subscribe jika ingin mendapatkan notifikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.